Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Normawati dalam pembelajaran pengertian sifat dan manfaat larutan penyangga. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pH larutan asam lemah dan pH larutan basa lemah. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian sifat dan manfaat larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga nama lainnya adalah larutan buffer atau larutan dapar. Larutan penyangga sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, larutan penyangga ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu dapat mempertahankan pH. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Ada di bidang analis kimia, ada di bidang farmasi, ada di bidang lingkungan, ada di bidang mikrobiologi, ada dalam tubuh manusia, bahkan terdapat apa itu larutan. Ya. Larutan penyangga dalam tubuh manusia terdapat di dalam plasma darah. Di dalam plasma darah ada larutan penyangga yaitu asam karbonat dengan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Fungsi daripada larutan penyangga dalam tubuh manusia adalah mempertahankan pH tubuh sebesar 7,4. Ya. Maka karena adanya larutan penyangga, maka tubuh manusia selalu dalam kondisi stabil. Jika tidak ada larutan penyangga, apa yang akan terjadi? Mungkin ya, pada saat kita makan yang asam, tubuh kita menjadi asam. Pada saat kita makan basah, tubuh kita menjadi basah. Dikarenakan ada larutan penyangga, maka pH tubuh manusia tetap berkisar 7,4, kecuali jika kita sudah sangat banyak atau berlebihan mengkonsumsi suatu makanan yang bersifat asam atau basa, tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Di dalam air liur juga ada larutan penyangga yang fungsinya adalah mempertahankan pH air liur sebesar 6,8. Karena jika tidak dipertahankan, maka akan terjadi reaksi fermentase dalam mulut dikarenakan sisa-sisa makanan setelah kita makan. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, ya larutan penyangga juga digunakan sebagai obat tetes mata. Ya, fungsinya adalah untuk mempertahankan pH mata kita sebesar sesuai dengan pH tubuh, ya, dan juga bisa menyembuhkan gangguan pada mata. Jika tidak ada larutan penyangga pada obat tetes mata ini, maka pH-nya juga akan berubah sehingga tidak dapat memberikan fungsi yang baik pada obat tersebut. Ya, selain pada obat tetes mata masih banyak juga fungsi-fungsi larutan penyangga yang lain. Nanti kita akan bahas pada bab terakhir pada materi hari ini, yaitu tentang manfaat daripada larutan penyangga. Baik, apa itu larutan penyangga? Pengertian daripada larutan penyangga adalah larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan, yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Maksudnya apa? Di dalam pH larutan penyangga, dia dapat mempertahankan pH walaupun ada penambahan asam, basa maupun air atau pengenceran. Ya, jadi penambahan sedikit asam basa atau air tidak akan merubah pH larutan penyangga tersebut. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau larutan dapar. Baik, langkah-langkah untuk memahami materi larutan penyangga yang pertama adalah komponen, yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah fungsi, yang keempat adalah pH larutan penyangga. Baik, kita akan bahas tentang yang pertama yaitu komponen. Ya, apa itu komponen? Ya, komponen adalah bagian yang ada di dalam larutan penyangga. Larutan penyangga ada dua macam, yaitu penyangga asam
dan penyangga basa. Penyangga asam terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Artinya apa? Penyangga asam dapat dibagi dengan dua cara, dengan cara langsung, dengan cara tidak langsung. Dengan cara langsung adalah dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya. Contohnya pada asam lemahnya asam asetat dicampur dengan garamnya, yaitu natrium asetat. Maka pasangan asam asetat dan natrium asetat ini adalah contoh larutan penyangga asam. Cara yang kedua adalah dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara menambahkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Ya, ini tentunya tidak langsung kita dapatkan larutan penyangga, tapi kita reaksikan terlebih dahulu sehingga hasilnya nanti sisanya adalah asam lemah beserta garamnya. Maka itu juga cara pembuatan daripada larutan penyangga asam dengan cara tidak langsung. Kita lanjutkan untuk penyangga basa. Penyangga basa sama dengan penyangga asam, ada dua macam, yaitu dengan cara langsung dan cara tidak langsung. Dengan cara langsung adalah dengan cara mencampurkan basa lemah dan garamnya, contohnya pada NH4OH dengan NH4Cl. Ya, dengan cara tidak langsung yaitu dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nanti akhirnya setelah direaksikan akan bersisa basa lemah dan garamnya. Itu adalah komponen daripada larutan penyangga. Nih, pada penyangga asam, contoh larutan penyangga yang tadi sudah disebutkan adalah yaitu contohnya pada larutan asam asetat dengan garam asetat. Artinya apa garam asetat? Bisa minnya itu diganti dengan natrium, bisa diganti dengan kalium, bisa diganti dengan ion alkali yang lainnya. Itu adalah termasuk garam asetat. Ya, bisa asam asetat dengan natrium asetat, asam asetat dengan kalium asetat, atau yang lainnya. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia, yaitu di sini asam asetat direaksikan setimbang menghasilkan ion asetat ditambah ion H+. Nah, cara kerja pada penyangga asam, jika ada penambahan larutan asam, berarti ion H+, maka ion H+ itu akan diikat oleh ion asetat, yaitu CH3COO- menghasilkan asam asetat. Tetapi jika dalam larutan penyangga ini ditambahkan basa, yaitu ion OH-, maka ion OH- akan diikat oleh ion H+ yang ada pada penyangga asam ini, ya, sehingga maka tetap akan stabil, ya. Jadi pH penyangga asam tidak berubah walaupun ditambahkan asam atau basa. Kita lanjutkan pada cara selain itu, adakah yang tahu contoh larutan penyangga asam yang lain? Ya, silakan tulis jawaban di kolom chat Ibu, diberi waktu 5 menit. Silakan ya. Jadi contohnya yang lainnya adalah asam sulfida, itu termasuk asam lemah ditambah dengan kalium sulfida. Contoh yang lain, asam lemahnya contoh yang adalah asam lemah asam karbonat H2CO3 dengan garamnya berarti kalium karbonat atau natrium bikarbonat. Itu adalah pasangan penyangga asam yang lainnya. Baik, kita lanjutkan untuk petunjuknya. Silakan kalian cari contoh asam lemahnya, maka carilah pasangan garamnya yang sesuai dengan asam tersebut. Kita lanjutkan untuk penyangga basa. Pada penyangga basa, larutan penyangga yang mengandung adalah NH4 positif, itu termasuk basa lemah, atau dengan kata lain pasangan penyangganya adalah NH4OH dengan NH4Cl. Ya, dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan NH3 ditambah H2O akan menghasilkan ion amonium ditambah dengan ion hidroksida. Jika dalam larutan penyangga tersebut ditambah dengan asam, ion H+, maka akan diikat oleh ion OH- menghasilkan air. Ya, tetapi jika di dalam larutan tersebut ditambah dengan basa OH-, maka OH- akan diikat oleh ion NH4+ menghasilkan basa. Sehingga pH larutan penyangga basa ini tentunya
tidak akan berubah walaupun ditambah dengan asam maupun ditambah dengan basa. Maka dikatakan bahwa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH. Ya, ini contoh penyangga basa yang lain, yaitu MgOH 2 kali dengan MgCl2. AlOH 3 kali dengan AlCl3. Ini contoh lain daripada penyangga basa. Ya, kita lanjutkan. Baik, untuk yang berikutnya adalah sifat larutan penyangga. Sifat larutan penyangga yang pertama adalah penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Karena fungsinya dapat mempertahankan pH, maka penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Sifat yang kedua adalah pengenceran atau penambahan air tidak akan merubah pH larutan. Itu juga tadi sudah Ibu jelaskan. Ditambah air sampai di bawah 10 kali lipat ternyata tidak akan merubah pH larutan penyangga. Ya, luar biasa. Tetapi penambahan dalam jumlah banyak tentunya tetap akan dapat merubah pH larutan penyangga tersebut. Ya, yang ketiga, sifat larutan penyangga yang ketiga adalah kekuatan larutan untuk mempertahankan pH dipengaruhi oleh banyak sedikitnya mol. Ya, jadi banyaknya mol itu akan mempengaruhi kekuatan larutan untuk mempertahankan pH. Apa itu mol? Mol adalah banyaknya zat dalam setiap massa molekul relatif atom tersebut. Ya, mol sama dengan gram per AR atau mol senyawa adalah sama dengan gram per mR. Ya, kita lanjutkan. Sifat yang keempat, nilai Ka tidak akan berubah pada suhu yang tetap. Jika pada suhu yang tetap, tetapan asam lemah tidak akan berubah. Ya, sehingga menyebabkan pH menjadi tetap juga. Ya, pH campuran antara garam dan asam adalah stabil jika nilai pH tersebut berada di antara pKa-1 dan pKa+1. Artinya walaupun berubah dia tidak terlalu banyak, berubahnya hanya sedikit saja. Ya, di sini ada ilustrasi tentang sifat larutan penyangga. Di sini ya, Ibu lihat pH air murni adalah 7. Jika di dalam air murni kita tambah dengan NaOH 0,01 m, ya, maka akan menghasilkan larutan air murni yang ditambah dengan NaOH menjadi campurannya tentunya akan bersifat basa ya. Maka larutan tersebut pH-nya berubah menjadi 12. Ya, karena air netral ditambah dengan NaOH 0,01 m, maka pH tersebut akan menjadi basa, yaitu sebesar 12. Di sini tidak ada larutan penyangga, maka penambahan tentunya sangat merubah pH larutan tersebut. Nah, jika pada larutan penyangga, yaitu contohnya CH3COH dengan CH3COONa atau CH3COO-, kita tambahkan larutan NaOH 0,01 m. Ternyata setelah ditambah pH-nya 4,82, tidak berubah karena fungsi larutan penyangga tadi adalah mempertahankan pH. Penambahan NaOH, penambahan basa ataupun penambahan asam dia tidak akan merubah pH. Walaupun berubah hanya kecil sekali, berbeda dengan yang di atas dari 7 menjadi 12. Tetapi pada yang ada larutan penyangga dari 4,7 hanya berubah menjadi 4,82 sehingga perubahannya sangat kecil. Jika dalam tubuh manusia tentunya tidak akan mengganggu fungsi organ tubuh kita jika ada kita mengkonsumsi asam atau basa jika ada larutan penyangga tersebut. Ya, itu adalah ilustrasi daripada sifat larutan penyangga. Baik, yang berikutnya adalah fungsi larutan penyangga. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa fungsi larutan penyangga itu sangat banyak sekali. Ya, larutan penyangga banyak digunakan dalam analis kimia, dalam biokimia dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan maupun penanganan limbah. Jadi sangat penting sekali fungsi daripada larutan penyangga tersebut. Tanpa larutan penyangga, maka bidang-bidang tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik ya, banyak gangguan di sana sini. Baik ya, kita lanjutkan contoh
peranan larutan penyangga dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting tadi, sudah Ibu ulas di awal. Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4. pH darah tidak boleh turun di bawah 7,0 ataupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat dan bikarbonat, atau dengan kata lain asam karbonat dengan asam bikarbonat atau NaHCO3 min, dengan menjaga perbandingan konsentrasi, ya. Konsentrasi H2CO3 dengan konsentrasi HCO3 min sama dengan 1:20. Ya, selain itu dalam cairan intraset juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat, H2PO4- dengan HPO42-. Ini juga termasuk larutan penyangga dalam tubuh manusia. Ya, ini ya, di dalam plasma darah terdapat larutan penyangga yang fungsinya untuk mempertahankan pH darah sebesar 7,4. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua, peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, larutan penyangga H2PO4- dengan HPO42- juga terdapat dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Ya. Baik, ya ini contohnya ya. Jadi tanpa larutan penyangga, air liur kita akan menyebabkan makanan-makanan yang baru dimakan langsung menjadi terfermentasi, sehingga akan sangat berbahaya buat kesehatan mulut. Karena adanya larutan penyangga, maka reaksi fermentasi tidak dilaksanakan atau tidak terjadi dalam waktu yang cepat, ya. Jadi ini termasuk daripada fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah fungsi larutan penyangga dimanfaatkan juga dalam industri pembuatan obat yang menggunakan campuran dari asam basa dan konjugasinya. Contohnya adalah obat tetes mata, cairan infus, obat suntik, ya. Ini semua pH-nya disesuaikan dengan pH tubuh. Ada juga obat aspirin yang digunakan larutan penyangga di dalamnya. Ya, karena tanpanya ada larutan penyangga, maka obat-obatan atau cairan tersebut tidak akan bisa berfungsi dengan baik dalam khasiatnya dapat menyembuhkan penyakit atau fungsi yang digunakan untuk kehidupan manusia. Nih, fungsi yang berikutnya adalah fungsi yang keempat, dimanfaatkan untuk menjaga pH buah-buahan yang dikemas dalam kaleng agar tidak mudah rusak oleh bakteri. Contohnya dengan penggunaan natrium sitrat dan asam sitrat. Ini juga termasuk larutan penyangga. Ya, pasangan asam sitrat dengan natrium sitrat adalah contoh larutan penyangga yang fungsinya adalah supaya dapat mempertahankan pH buah-buahan di dalam kaleng. Ya, karena di dalam kaleng tersebut tertutup rapat dan fungsinya supaya tidak dirusak oleh bakteri dengan cara cepat. Ya, jadi sangat banyak fungsi-fungsi daripada larutan penyangga. Masih banyak fungsi yang lainnya, ya. Contohnya pada pengolahan limbah, ya, atau pengolahan sampah, pada analis kimia, pada mikrobiologi, ya, pada biologi, dan pada bidang-bidang lain yang banyak sekali menggunakan larutan penyangga. Jadi sangat penting sekali peranannya, ya. Baik, ya, kesimpulannya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH, di mana jenisnya ada dua macam, yaitu penyangga asam dan basa. Ya, sifatnya adalah tidak akan berubah pH-nya jika hanya ditambah dengan pH sedikit, asam sedikit, dan air sedikit. Ya, peranan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya pada plasma darah, biokimia, farmasi, mikrobiologi, industri, dan lain-lain. Jadi sangat banyak, ya, fungsi daripada larutan penyangga. Demikianlah, ya, penjelasan Ibu tentang pengertian, sifat, dan manfaat daripada larutan penyangga. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Ya, jika ada yang kurang jelas, silakan boleh tulis di chat di bawah ini atau bisa japri Ibu lewat grup pakai aplikasi WhatsApp. Ya, sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu tentang
perhitungan pH larutan penyangga. Mudah-mudahan dapat dipahami, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menjadi lulusan siswa SMK yang kreatif, inovatif, kompeten, dan siap kerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.